pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih yang mengikuti kebaktian secara online dari rumah. Tuhan memberkati kita semua dan kita sudah memasuki bulan Juli. Karena itu kita juga akan menerima tubuh dan darah Yesus sebentar. Dan dimohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan terutama yang ada di rumah. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kita. Yesus kami puja. Nanti Ibu Homli akan berdoa. Yesus kami puja. Sebagai Raja, sembah Dia, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu.
kembali kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini kami semua yang ada masih diberi kesempatan untuk datang di tempat ini beribadah kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk memuji-muji, meninggikan Engkau, karena hanya Engkau lah yang patut kami sembah, kami puja. Biarlah Tuhan kiranya Engkau beracara dalam acara ibadah pagi ini. Kami mau serahkan semuanya dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami jemaat yang ada di tempat ini. Memberkati juga para pelayan yang bertugas pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati baik song leader maupun singer, pemain musik, multimedia, dan semua yang ada Tuhan. Juga Tuhan Yesus bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Engkau mempercepat langkah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh sampai di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami undang hadirat-Mu turun di atas kami pada pagi ini ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh memberi kekuatan dan jawaban bagi kami, sehingga kami tidak pulang seperti kami datang ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara pada pagi ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Apapun tujuan kita, selama Tuhan berkenan, Dia akan sertai kita. Bapak Ibu, kita mau angkat pujian Yesus kekuatan hidupku yang kita lanjutkan dengan Ku dayung-dayung. Kita mau sampai tujuan kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hati. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung perahuku menuju, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah kalah. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah kalah. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah kalah.
Silakan duduk Bapak Ibu. Dialah Allah Bapa kita, sumber dari segalanya, tempat kita menggantungkan semua harapan kita, dan dialah yang akan menuntun jalan hidup kita. Karena itu mari kita mau angkat pujian, Aba ya Bapa. Kita mau panggil dia dengan hati kita sebagai anak yang sungguh mengasihi Bapa kita. Aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Amin. Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Haleluya. Bapa kita sungguh baik dan betapa bersyukurnya kita sebagai anak-anaknya. Dan pada pagi hari ini Dia akan berbicara bagi kita sesuai dengan tema kita pada bulan ini. Belilah kebenaran. Hanya Dialah yang menjadi kebenaran di dalam hidup kita. Karena itu biarlah seluruh hidup kita mau kita tujukan untuk kita mendapatkan kebenaran sejati di dalam Dia. Kita angkat pujian, ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan Engkau menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Kami akan tersesat kalau bukan Tuhan yang menuntun kami. Bapa, sungguh kami perlu Engkau dalam segala hal. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami bersama-sama mengingat kembali pengorbanan Tuhan bagi kami di atas kayu salib, biarlah kami terlebih dahulu mendengar suara-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan hamba-Mu dengan kuat kuasa hikmat dari Engkau. Sungguh kami akan mendengar suara Tuhan sendiri pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan selanjutnya di dalam penyertaan Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah pada minggu pertama bulan Juli ini. Saya mau minta izin kepada Bapak Wakil Gembala, kalau boleh, buka masker boleh? Semoga tidak jadi syakwah sangka ya di antara kita. Saya pikir kita kan jaraknya juga cukup jauh dan udah ada air purifier. Dan saya janji cuman kali ini saja. Nanti kalau berikutnya saya tetap pakai masker kok. Puji Tuhan saudara, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ada yang saya mau saksikan. Pertama, hasil dari biopsi yang saya pernah cerita itu, ternyata hasilnya baik, tidak ada indikasi tumor ganas.
Puji Tuhan ya. Dan hanya benjolan biasa saja. Tapi itu yang membuat saya lebih berhati-hati untuk makan ya. Saya nggak bisa makan terlalu enak, terlalu mewah, terlalu gurih sebetulnya, karena itu bisa jadi radang lagi. Yang kedua, saya juga bersyukur kemarin tanggal 2 Tuhan genapkan lagi umur saya yang baru. Saya dan istri itu ulang tahunnya sama, saya dengan Irma ya. Saya usia 47 kemarin, masih muda kan ya saudara ya? Sama dengan Nemo. Istri saya Irma 43 sama dengan Helga. Baik saudara, ada satu lagi enggak ya? Oke. Saudara siap menerima berkat firman Tuhan? Amin. Mari kita buka di Amsal 23 ayat 23. Nats yang sudah ditentukan oleh Ibu Gembala menjadi tema bulanan kita. Amsal 23 ayat 23, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Baik. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai ayat ini, ada 2 kata yang cukup menarik. Di situ ada kata beli dan jual. Beli dan jual tidak bisa lepas dari kehidupan kita semua. Ya, saya percaya di sini semua pasti pernah membeli. Dan mungkin tidak semua pernah menjual. Tapi apa yang kita belajar bahwa jual beli ini tidak pernah bisa lepas dari kehidupan manusia dari dulu. Pada awal manusia menyadari bahwa hidupnya tidak lengkap dan hidupnya tidak bisa dipenuhi oleh kebutuhannya sendiri. Disitulah mulai ada proses yang namanya beli. Oleh karena itu dari awal kita sudah mulai bergeser. Kita tidak lagi beli barang yang kita perlu, tapi kita beli barang yang kita mau. Dan setelah ini berjalan terus bertahun-tahun, berputar-putar, kita beli barang yang kita perlu dan kita mau, dan kita jual barang yang kita tidak perlu lagi atau kita tidak inginkan lagi. Itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Saudara mau sangkal atau tidak, itu tidak bisa dilawan. Dalam proses jual beli ini, karena kita keseringan beli barang yang kita mau, bukan lagi yang kita butuh. Maka zaman sekarang, khususnya pas zaman sekitar 30-40 tahun terakhir, makanya kita sudah mengenal yang namanya jual beli saham, trading. Apalagi 5-10 tahun terakhir, khususnya saat COVID, banyak orang yang tidak bisa bekerja. Terus mereka mulai melakukan trading, betul? Trading saham, trading emas, trading forex. Tapi kalau kita perhatikan, saat kita trading apapun itu, apakah kita beli barang yang kita perlu? Apakah saham atau emas, bukan emas batangan atau emas perhiasan, tapi emas yang sifatnya di pasar dunia itu, kita tidak pernah lihat barangnya. Itu hanya ditentukan oleh angka. Pasar forex, apakah kita pegang forexnya uangnya? Tidak.
kita beli itu, dan kita jual. Kita beli itu, kita jual. Kita beli itu, kita jual. Kita beli itu, kita jual. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan membeli barang bukan untuk kita miliki. Karena saudara beli saham, bukan ingin saudara punya, enggak. Tujuannya apa? Buat dijual lagi. Beli forex, beli gold, semua apa? Bukan buat disimpan jangka panjang, buat dijual lagi. Karena kemaruknya orang, maka belakangan banyak kasus robot trading. Betul? Dan saya yakin ada beberapa orang di saudara yang di sini tuh yang ikut robot trading. Ya. Saya yakinlah, saya nggak akan tunjuk. Minimal ada satu yang di sini ikut robot trading. Pasti, saya tahu. Karena Tuhan yang bilang itu sama saya. Kalau saya mau tunjuk, sekarang saya bisa tunjuk. Saudara siap saya tunjuk. Sebetulnya terus apa salahnya Ref kalau ikut robot trading? Ya salah, karena semua sekarang dibekukan ya. Ini saya tunjuk nih siapa nih ya. Jangan malu kalau tertunjuk dan jangan jengah. Yang ikut robot trading di sini satu orang. Nih. Ya, karena saya tidak mau tunjuk saudara ya, karena saya juga nggak tahu sih. Tapi saya ikut robot trading. Saya masuk karena terlalu panjang lah untuk diceritakan. Tapi setelah kita tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena sebetulnya mereka mau beli barang bukan untuk dimiliki, tidak. Untuk cari untung, selisih dari beli sama jual. Kalau bicara robot trading, aduh sampai sekarang yang terakhir itu yang saya ikut tuh DNA Pro ya waktu itu. Saudara tahu DNA Pro? Mungkin bagian dari saudara. Itu sampai orang saking terpengaruhnya jual beli memiliki itu. Sampai ada pendeta yang bilang kan, pergilah jadikan semua bangsa itu sultanku. Pernah dengar nggak? Pernah. Terus begitu saya baca daftar orang-orang yang akan diperiksa atau ditangkap polisi, saya lihat daftar namanya. Ini daftar nama tersangka apa Alkitab gitu ya saya pikir. Ada Daniel, ada Stefanus, ada Simeon. Apaan gitu. Jadi memang itu memang akhir zaman. Malah saya lihat ada satu nama. Ini satu nama ini pernah datang ke Cianjur. Satu nama ini pernah rekaman sama papa. Terus dia ada di situ. Nah, tapi membuat apa yang kita beli dan jual itu akhirnya tidak bernilai. Kenapa? Karena kalau kita beli terlalu banyak, kita beli terlalu sering, pada ujungnya yang seharusnya kita membeli sesuatu karena kita perlu, terus mundur kita membeli sesuatu karena kita ingin, mau, nggak perlu. Saya cuma butuh sepatu 1, paling banyak 2, tapi saya punya sepatu 10. Apa yang kita beli bukan lagi apa yang kita perlu. Mundur lagi sampai apa yang kita beli karena kita bisa. Gue beli barang bukan karena gue mau lagi, gue bisa. Gue punya uang, terus gue bisa. Habis dipakai, nyampe rumah bingung. Ini mau dipakai kapan, mau dipakai gimana lagi. Karena udah yang sebetulnya kita punya sudah kepakai. Saat kita sudah sampai kepada tahap apa yang kita beli itu karena kita bisa, itu sudah salah. Kita punya rumah 1. Kita perlu rumah 1. Saudara boleh punya rumah 3 tapi yang ditinggalin 1, minimal 2, pulang pergi apa segala macam. Tapi begitu ada orang kita dengar punya ruko 10, 20, mereka beli bukan karena butuh, bukan karena mau, karena bisa. Duit gua punya, gua mau pakai kemana. Tapi karena kita lakukan itu, maka kepemilikan kita terhadap barang tersebut menjadi turun. Karena apa? Saat kita membeli, seharusnya kita memiliki barang itu.
Kalau terlalu banyak barang yang kita beli, satu barang, dan dengan alasan yang salah, kita tidak miliki barang itu. Maksud lu apa, Ref? Saudara beli rumah, saudara miliki rumah itu, saudara tinggal di dalam rumah itu. Saudara beli rumah yang lain lagi. Itu rumah terlalu besar lah. Beli tas aja misalnya, ya kan kalau kaum wanita agak susah itu godaan tasnya ya. Saya nggak bicara ibu-ibu, tapi istri saya aja Irma itu tas udah bisa 20 gitu, nggak jelas di mana apa segala macam. Tapi mana yang kita beli dan kita punya dan kita miliki? Terlalu banyak itu tidak kita miliki. Maksudnya apa? Kita tidak gunakan barang tersebut. We should own what we buy. Kita harus miliki apa yang kita beli. Dan apa yang kita miliki, apa yang kita beli, seharusnya memiliki kita. Wah, maksudnya apa? Saudara pernah dengar kata-kata, kita boleh punya uang, tapi jangan sampai uang punya kita. Gitu ya. Maksudnya apa? Kita boleh punya harta, memiliki harta yang banyak boleh. Tapi jangan sampai harta itu memiliki kita. Pernah dengar kan? Betul, tidak salah. Tapi konsep yang sesungguhnya bahwa apa yang kita beli harus kita miliki. Dan apa yang menjadi barang milik kita itu harus memiliki kita. Ini saya belum masuk firman Tuhan, baru pengantar. Semoga saudara masih ngikutin. Saudara pernah dengar kata-kata cinta tidak harus memiliki. Betul? Salah. Buat saya cinta itu harus memiliki. Karena cinta tidak harus memiliki itu untuk orang-orang yang ditolak cintanya, saudara. Untuk yang gagal. Dan mereka bilang untuk supaya dirinya tidak terlalu terluka. Bahwa cinta tidak harus memiliki. Saudara tahu, banyak pejuang dulu berjuang melawan penjajah zaman kemerdekaan. Disebut cinta tanah air. Dan mereka rela dalam melaksanakan cinta tanah airnya sampai mati. Untuk apa? Untuk memiliki kembali tanah bangsa Indonesia menjadi milik kita. Bukan milik Belanda. Saat kita bicara cinta harus memiliki, demikian juga apa yang kita cintai sebetulnya harus memiliki kita. Saudara tidak bisa bicara, aku mencintai istriku. Aku memiliki istriku. Istriku tidak perlu memiliki aku misalnya. Atau, aku cinta pekerjaanku, aku cinta usahaku, aku cinta karirku. Tapi itu usaha juga harus cinta balik kepada saudara. Jadi hubungannya tidak satu arah, tapi dua arah. Nah, hubungan antara cinta memiliki dengan cinta yang harus memiliki kita. Kadang kita ngomong kita cinta Yesus. Dan kita memiliki Yesus. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk tebus dosa kita semua. Dia lakukan karena apa? Karena cinta. Tapi apa karena dia lakukan itu terus dia tidak mau memiliki kita? No. Dia lakukan itu semua untuk memiliki saudara dan saya. Nah, di dalam ayat yang barusan kita baca, disebut belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ini adalah satu titik dasar, yang paling awal yang harus sebetulnya kita miliki dalam tiap level hidup kita. Apa? Apa yang kita punya atau apa yang kita dapat dari kita beli, itu harusnya kita punya miliki selama-lamanya. Tidak dijual. Karena dengan begitu kita menghargai apa yang kita punya.
Kalau saudara menjual sesuatu dengan alasan apapun, artinya saudara sudah tidak menghargai lagi. Itu sudah tidak berharga lagi. Saya tidak perlu lagi. Saya lepaskan aja itu. Saudara jual sepatu, saudara jual tas yang bagus, saudara jual mobil apa? Karena saya tidak butuh lagi, karena saya tidak ingin lagi. Tapi itu membuat kita menjadi orang-orang yang memandang enteng dengan apa yang kita miliki. Firman Tuhan berkata, apa yang kita miliki sebetulnya yang paling tinggi adalah kebenaran. Dan kebenaran begitu kamu sudah memilikinya, jangan lepaskan, jangan jual, titik. Mari kita buka di Matius 13 ayat 44 sampai 46, tapi kita baca dulu yang ayat ke-44. Satu perkataan perumpamaan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Di sini ada satu kata yang sama dengan yang di Amsal, yaitu membeli. Apa yang dia beli adalah ladang. Kenapa dia beli ladang tersebut? Sebab di dalam ladang tersebut ada harta. Oleh Tuhan Yesus bilang, yaitu kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah gereja zaman sekarang. Tubuh Kristus. Orang-orang percaya. Di mana Yesus Kristus menjadi kepala gereja atau raja di dalam kerajaannya. Matius 6 ayat 33 bicara apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini dari ayat 44 ada orang yang lagi jalan di ladang, tidak dikasih tahu dia cari atau tidak cari, tapi dia dapat. Dia dapat ini ya, kerajaan surga. Dan setelah dia dapat, dia sukacita. Dan begitu sukacitanya, dia rela melepaskan, menjual semua miliknya, seluruh miliknya. Untuk membeli ladang itu, untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah di sini saudara bicara mengenai Injil. Kabar baik, kabar sukacita. Hanya satu kabar baik, kabar sukacita yang ada di dunia ini. Yaitu Yesus mati tebus dosa kita semua. Itu kabar baik. Yesus mati untuk semua orang satu dunia. Betul. Tapi apa satu dunia menikmati keselamatan dari Yesus? Tidak. Artinya apa? Tidak semua orang mendapatkan harta kerajaan surga ini. Injil, kabar baik mengenai kabar baik itu, mengenai keselamatan itu sudah dibuka dari awal, dari kejadian. Dari kejadian 3 sudah ada mengenai kabar baik itu. Ladang bicara mengenai ayat-ayat, mengenai firman Tuhan, mengenai Alkitab. Di dalam Alkitab ini banyak rahasia dan rahasia terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus. Tapi apakah dengan kita tahu ada ladang ini, semua orang mendapatkan harta? Tidak. Makanya saudara dan saya, kita ini sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita termasuk yang sudah menemukan harta kerajaan surga itu. Saudara datang di sini tuh kalau saudara sudah lepaskan, saudara sudah berani menjual apa yang saudara punya untuk mendapatkan ladang itu. Tapi Ref, maksud lu memang kita bisa beli itu kebenaran. Keselamatan kita tidak bisa beli. Keselamatan itu pemberian anugerah. Tapi kebenaran di dalam firman Tuhan, saat kita bisa membaca, mengerti, tersentuh, menangis, dan kita mau simpan firman itu
di dalam hati kita. Itu harta yang tidak semua orang bisa miliki. Menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Tuhan Yesus aja bilang ada harganya untuk mengikut Yesus. Ada orang muda kaya yang tanya, apakah yang harus aku lakukan untuk mengikuti engkau? Tuhan bilang, sangkal dirimu, pikul salib, ikut aku. Satu waktu lain Tuhan kembali juga bilang, jual semua yang kamu punya dan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ada harga, saudara. Untuk kita sesuatu itu kita dapatkan, kita harus memberikan yang lain. Tidak ada yang gratis di muka bumi ini. Kalau ada yang gratis kita dapatkan itu karena sudah ada satu orang yang membayarnya untuk kita. Keselamatan tidak gratis. Tapi kebenaran yang sudah dimiliki oleh orang. Dan Amsal bilang beli kebenaran. Dapatkan itu kebenaran. Dapatkan itu firman Tuhan. Dan kalau sudah dapat jangan jual lagi. Coba baca ayat 45 selanjutnya. Demikian pula hal kerajaan surga. Seumpama seorang pedagang. Ini yang punya toko segala pasti suka. Yang mencari mutiara yang indah. Dan ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Persamaannya. Di cerita yang pertama, cerita kedua. Ada yang dibeli, ada yang dijual. Ada yang didapat, ada yang dilepas. Perbedaannya, yang pertama orang yang berjalan seperti yang tidak mencari, tapi dia dapatkan. Orang yang kedua, orang yang mencari, dia tahu apa yang dia inginkan. Dan begitu kita mau beli, kita mau jual, kita mau beli, kita mau jual. Kadang kita tuh bisa seperti trading, saudara. Kita beli kebenaran, kita miliki hanya untuk sebentar saja. Kalau trading saham yang benar, mungkin 1 hari, 2 hari paling lama. Tapi saudara saya main itu paling 1-2 jam. Beli bukan karena pengen barangnya, bukan. Karena ada uang di belakangnya. Kadang kita beli kebenaran tuh seperti datang ke ibadah. Seperti sekarang, memang saat saudara datang ke ibadah saat pagi ini tidak ada yang saudara korbankan? Ada dong. Saudara korbankan waktu, saudara korbankan tenaga, waktu tenaga saudara berikan. Saudara berikan uang. Shell aja udah 20.000 sekarang bensinnya. Tapi saudara lepas itu semua. Saudara jual itu semua. Saudara beri itu semua. Untuk apa? Untuk dapat kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Tapi begitu saudara sudah dapat kebenaran hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kadang kita jual itu kebenaran. Ya. Kita lupa bahwa kalau kita usaha jangan nipu. Kita lupa bahwa kalau kita marah itu tidak boleh dendam. Kita lupa kalau kita ada orang lain salah sama kita, kita harus ampuni. Kita jual lagi itu kebenaran. Begitu Minggu, kita beli lagi kebenaran. Kita lepas semua itu yang tadi baru dibilang. Begitu jauh dari itu, kita jual lagi. Sama dengan apa? Dengan orang trading. Memiliki bukan di barangnya, tapi di uangnya. Saudara yang kekasih, saya ingin kita buka satu ayat di Mazmur 119. Ini ayat 11, ini ayat pernah Papa dulu khotbah di Manado. Dia cuma baca satu ayat ini aja. Dia nggak baca ayat yang lain.
Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sudah dibuat lagu. Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Daud, seorang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan luar biasa. Dia tahu harga sebuah kebenaran. Dia tahu harga sebuah firman. Dan dia bilang, bukan orang lain yang simpan, tapi diriku sendiri aku simpan. Aku sembunyikan, kalau dalam bahasa Inggrisnya hidden. I hid, aku sembunyikan di dalam hatiku. Karena dia tahu apa yang kita sembunyikan, saudara. Apa yang saudara simpan baik-baik di dalam rumah saudara. Atau dimanapun, itu adalah sesuatu yang paling berharga. Saudara tidak akan simpan cincin emas, batu berlian, jam tangan mewah hanya di dompet di atas meja. Semua disimpan dalam satu tempat yang kokoh, besi, yang tidak akan terguncangkan apapun. Kenapa? Karena itu berharga buat saudara. Saudara tidak mau kehilangan itu. Dan itu yang Daud lakukan. Dan Daud lakukan lebih jauh lagi dalam Mazmur 119 ayat yang ke-32. Dia tidak hanya saja sembunyikan itu firman Tuhan, tapi dia bilang, aku akan mengikuti petunjuk perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku, teach me, O Lord, jalan-jalanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat berakhir, saat terakhir. Satu kata-kata yang keluar dari mulut orang yang tahu menghargai apa yang seharusnya dihargai yang paling tinggi. Dan dia tahu apa yang paling berharga itu bisa membuatnya berubah. Dan dia tahu apa yang paling berharga itu bisa membawa dia sampai akhir. Dia tahu apa yang dia jaga di dalam hatinya itu. Hanya itu saja yang mampu menjauhkan dia dari segala dosa yang mungkin kita bisa perbuat. Dan ayat 34, buat aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatimu. Dalam bahasa aslinya, memegang yang di ayat 33 dan memelihara ayat 34. Itu seperti bangun satu benteng yang kuat. Dijaga, dilindungi, diprotek, dipelihara baik-baik itu firman. Kenapa? Karena kalau di perumpamaan penabur pun gagak saja yang lambang dari iblis mencuri itu benih. Dia tahu ada kuasa dalam benih firman Tuhan. Dan dia tahu itu mudah sekali dicuri. Makanya setiap ada kesempatan dia akan curi. Iblis akan curi, iblis akan ambil, iblis akan rampas itu firman Tuhan. Tapi untuk saudara dan saya berharap setelah kita dengar firman Tuhan, kita belajar. Kita sudah beli kebenaran, saudara. Sudah banyak yang kita keluarkan, kita korbankan untuk mendapat kebenaran. Kita juga. Itu semua tidak berarti kalau kita hanya memiliki kebenaran dan kebenaran tidak memiliki kita. Karena arti yang sesungguhnya dari kita membeli barang, apapun yang kita punya seharusnya memiliki kita. Kita punya Yesus dan harusnya Yesus juga memiliki kita. Saya undang pemain musik ke depan. Yesus sudah beli
anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Dia membeli kita bukan untuk dijual kembali, saudara. Dia membeli kita untuk memiliki kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan biarlah kita juga boleh memiliki sikap yang sama. Bahwa kita pun tidak mau menjual kebenaran. Kita tidak mau melepas apa yang sudah kita dapatkan dengan susah payah itu. Dan saat saudara mau melakukan itu semua, saya percaya apa yang Daud katakan, itu kita semua akan miliki. Bahwa harta itu yang kita simpan baik-baik dalam hati kita, dalam hidup kita, itu yang mampu menjauhkan kita dari segala dosa-dosa. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akhiri. Mari kita angkat satu pujian, menikmati Tuhan. Dan saya undang pelayan-pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus, di setiap waktu Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus, dalam kekekalan Kau mulia. Mari saya undang saudara bangkit. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus, di setiap waktu Kau berharga. Menikmati Tuhan.
dalam kekekalan Kau mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, ini yang menjadi pengakuan kami bahwa dalam hidup kami senantiasa kami ingin menikmati Engkau Tuhan, menikmati pribadi-Mu. Karena kami tahu dan sadar pribadi-Mu adalah yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Emas dan perak tidak sebanding dengan Engkau Tuhan. Dan seperti firman yang sudah kami dengar tadi, biarlah apa yang sudah kami miliki sekarang, yaitu kebenaran yang berasal daripada Engkau, kami tidak mau lepas lagi, kami tidak mau jual lagi. Karena kami tahu itu yang paling berharga, yang masih boleh ada di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami semua jemaat-Mu pada pagi hari ini tidak saja dengar setiap firman, tapi kami boleh terima dan simpan di dalam hati kami masing-masing. Menjaga dengan baik. Karena kami tahu jika kami menghargai firman-Mu, maka firman-Mu yang berkuasa itu bisa melakukan segala hal yang tidak pernah kami pikirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih, dan sebentar Tuhan kami akan melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya kami punya ini semua karena kasih anugerah-Mu yang boleh berlaku dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa mengingatkan kepada kami bagaimana pengorbanan yang Kau berikan untuk kami, membeli kami dari dosa sehingga kami boleh dapat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, ampuni hati kami jika kami ada salah, juga ampuni seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Kuduskan, sucikan Tuhan, layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar saudara, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Roti yang merupakan gambar dari tubuh Kristus. Mana roti dari surga, yang turun dari surga, yang dipecah-pecahkan karena kita, untuk memberi kita hidup yang baru di dalam Dia. Dan pada malam itu Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti ini. Haleluya. Dan saudara, mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala sebagai bentuk penghargaan untuk apa yang Tuhan kita Yesus sudah lakukan. Dengan darahnya seperti darah anak domba yang tak bercacat dan bercela. Dia sudah tebus, Dia sudah sucikan, Dia sudah kuduskan kita semua, agar kita boleh menjadi bagian di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan bersama dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus berada di surga sana. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dan kami akan selalu menghargai apa yang Engkau sudah lakukan, khususnya darah yang sebentar kami akan minum melalui anggur ini. Dan pada malam itu juga, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat lagu Karena Salib-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
kasih, saya undang Bapak Wakil Gembala, Pak Luki untuk maju dan berdoa. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa belilah kebenaran firman-Mu Tuhan, dan janganlah kita menjualkan kembali. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapa, dan kami akan melaksanakan sesuai dengan perintah firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pendeta Revi, kalau Engkau sudah tambahkan umur 1 tahun lagi, biarlah Tuhan Kau tetap memberkati, melindungi baik kesehatannya maupun pelayanannya dia. Di mana dia melayani pekerjaan-Mu Bapa, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Atas nama jemaat AMS, saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta Revi Awandatu. Juga sekaligus happy belated birthday, Tuhan memberkati. Kita sungguh diberkati pada hari ini karena kita sudah menerima firman, tubuh dan darahnya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Saudara Steven. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya membawa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Minggu depan ada ibadah raya tanggal 10 Juli 2022 yang dimulai jam 8 oleh doa Bidstone dan juga dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota maupun di luar negeri bisa mengikuti melalui online. Kami juga mengundang Bapak Ibu setiap hari Selasa untuk mengikuti ibadah Bidstone PDAMS jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya untuk ibadah sekolah minggu diadakan onsite minggu depan jam 8.25 di tempat ini. Untuk informasi sekolah minggu lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang untuk usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 untuk mengikuti ibadah online setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang remaja dan dewasa muda PDMS untuk mengikuti ibadah online setiap hari Sabtu jam 7:30 bersama Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan tema bulan Juli 2022, belilah kebenaran. Mari kita doakan tema ini bisa menjadi berkat buat kita dan menguatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami mengapresiasi Bapak Ibu tetap mengikuti protokol ibadah PDAMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun, dan menghindari jabat tangan. Dan setelah ibadah, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyar. Dan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan bisa memasuki dalam amplop yang tersedia di kursi masing-masing dan dimasukkan ke kotak persembahan yang berada di luar. Sekian pengumuman dari saya, Happy Sunday, God bless you. Terima kasih kepada Saudara Steven dan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan mengangkat pujian. Aku percaya, dan nanti Ibu Gembala akan tutup dalam doa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku
melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih kepadamu Bapa, pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur. Pada selesainya ibadah kami Tuhan, kami kembalikan segala ucapan syukur kami Tuhan, segala puji dan sembah kami, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati Engkau, dari puji-pujian kami sampai kepada firman-Mu. Setiap kali kami datang, Tuhan, Engkau menyatakan janji-Mu, menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku. Tuhan Yesus tolong supaya kami yang hadir pada pagi hari ini, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan sebagai anak-anak tebusan-Mu, sebagai orang-orang yang sudah dibeli oleh Engkau Tuhan dengan harga yang mahal, dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah mengerjakan semua itu ya Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan damai sejahtera. Kami boleh sehat ya Tuhan di dalam tubuh kami, dalam kerohanian kami juga lebih dan lebih lagi Tuhan setiap hari. Kami mencari, mengutamakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau tidak pernah salah Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah mengutamakan Engkau, mencari Engkau. Engkau akan memberkati mereka ya Tuhan Yesus, baik secara jasmani, amat terlebih kerohanian mereka. Supaya mereka boleh tetap memelihara kebenaran itu ya Tuhan. Dengan tidak tergoda lagi oleh hal-hal duniawi ya Tuhan, yang membuat kami binasa, yang membuat kami ya Tuhan menjadi sengsara. Terima kasih Tuhan kalau firman-Mu selalu mengingatkan kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sudah sembuhkan Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau sudah kuatkan ya Tuhan Yesus. Yang dalam segala kekurangan Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan Yesus, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, Engkau setia sampai akhir, biarlah kami juga setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bentar kami akan berpisah ya Tuhan Yesus, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Engkau selalu bersama kami ya Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa yang menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, kasih sayang-Mu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan Roh Kudus-Mu yang mengikat kami menjadi satu, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Setiap keluarga ya Tuhan, dari anak sampai kepada orang tua, mungkin cucu, menantu, semua Tuhan. Engkau ikat mereka menjadi satu ya Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.